Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Abimayu dengan NIM 0503191833 dari kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian dan fungsi organ reproduksi pada ternak jantan dan ternak betina. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagian dan fungsi hormonal organ reproduksi pada ternak jantan dan ternak betina. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai bagian dan fungsi organ reproduksi pada ternak jantan. Organ reproduksi pada ternak jantan ini terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi primer dan organ reproduksi sekunder. Organ reproduksi primer di sini terdiri dari testis, sementara organ reproduksi sekunder terdiri dari epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesicularis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan penis. Pertama yaitu testis. Testis merupakan organ kelamin utama yang memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu menghasilkan sel spermatozoa dan menghasilkan menghasilkan hormon jantan atau androgen. Yang kedua yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran reproduksi jantan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu kaput epididymis, cauda epididymis, dan korpus epididymis. Epididymis di sini memiliki fungsi sebagai transportasi, konsentrasi, pendewasaan, dan penyimpanan spermatozoa. Yang ketiga yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra dan memiliki fungsi untuk mengangkut spermatozoa dari cauda epididymis ke uretra. Yang keempat yaitu uretra. Uretra adalah saluran tunggal yang memanjang ke ujung penis dan memiliki fungsi sebagai saluran ekskretoris baik urin maupun semen. Yang kelima yaitu kelenjar vesicularis. Kelenjar vesicularis memiliki fungsi untuk kontribusi cairan, substrat energi, dan buffer terhadap semen. Yang keenam adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat memiliki fungsi untuk kontribusi cairan dan ion anorganik semen. Yang ketujuh yaitu kelenjar Cooper yang memiliki fungsi membersihkan sisa cairan urin dari semen. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah penis yang merupakan organ kopulasi jantan dan berfungsi untuk mengeluarkan urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Siklus hormonal ini dimulai dari ternak menerima rangsangan, kemudian rangsangan akan dilanjutkan ke hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian otak pada ternak akan mensekresikan GnRH. GnRH di sini dalam regulasi hormonalnya terhadap fungsi testis distimulasi oleh hormon ini. GnRH akan menuju hipofisa. Di hipofisa akan lanjut ke adenum hipofisis. Di adenum hipofisis ini akan mensekresikan dua hormon yaitu FSH dan LH. FSH di sini mempunyai fungsi untuk pertumbuhan folikel, produksi dan pelepasan estrogen serta LH atau ICSH ini dimana LH pada betina dan ICSH pada jantan. ICSH memiliki fungsi untuk mendorong produksi dan sekresi hormon testosteron yang berperan untuk menimbulkan sifat kelamin sekunder dan pendewasaan sel spermatozoa. Kedua hormon ini akan dilanjutkan ke organ testis. Testis di sini pada testis dua hormon FSH dan LH akan berperan dalam menghasilkan sel-sel Sertoli dan sel-sel Leydig. Sel-sel Sertoli terdapat dalam tubuli seminiferi akan menghasilkan spermatozoa, sedangkan sel-sel Leydig yang di luar tubuli seminiferi akan menghasilkan testosteron yang berpengaruh pada proses spermatozoa. Organ reproduksi pada ternak betina terbagi menjadi dua lagi, yaitu organ reproduksi primer dan organ reproduksi sekunder. Organ reproduksi primer ini terdiri dari
ovarium. Sementara organ reproduksi sekunder terdiri dari oviduct, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai ovarium. Ovarium di sini terbagi menjadi dua, yaitu ovarium kiri dan ovarium kanan, di mana ovarium kanan lebih besar dari ovarium kiri karena fisiologi lebih aktif di ovarium kiri. Ovarium di sini memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Selain itu, ovarium juga memiliki fungsi endokrinologi, di mana menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam proses kebuntingan, kelahiran ataupun pasca kelahiran, diantaranya yaitu hormon estrogen, progesteron, dan sebagainya. Yang kedua yaitu oviduct atau tuba Fallopi. Tuba Fallopi di sini berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah diovulasikan sebagai media transportasi bagi spermatozoa. Yang ketiga yaitu uterus. Uterus terbagi menjadi dua, yaitu korno uteri atau badan uterus dan korpus uteri atau tanduk uterus. Korpus uteri di sini berfungsi untuk penghasil PGF2 alfa, tempat perkembangan fetus, tempat pembentukan plasenta, tempat pengeluaran spertis saat partus atau kelahiran. Yang keempat yaitu serviks. Serviks berfungsi untuk mencegah mikroorganisme atau benda asing masuk ke dalam lumen uterus. Pada dinding lumen uterus terdapat sel-sel penghasil cairan kental, bersih, bening, dan cairan tersebut sebagai penanda bahwa ternak sedang birahi. Fungsi cairan tersebut untuk memudahkan jalannya spermatozoa yang masuk atau yang telah disemprotkan oleh fetus ke dalam vagina, dan memudahkan jalan menuju lumen serviks, dan juga berfungsi untuk menseleksi sperma saat perjalanan menuju lumen serviks. Yang kelima yaitu vagina. Vagina merupakan alat kopulasi sebagai tempat keluarnya fetus saat partus. Dan yang terakhir yaitu vulva. Vulva berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Bagian dan fungsi hormonal pada ternak betina. Pertama-tama akan diawali dengan rangsangan yang masuk dan kemudian diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus akan mensekresikan GnRH. GnRH menstimulus hipofisa. Hipofisa di sini terbagi menjadi dua, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Ketika ternak birahi, maka hipofisa akan mengirim sinyalnya ke adenohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresikan 3 hormon, yaitu FSH, LH, dan LTH. FSH akan mensekresikan folikel yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan memproduksi estrogen. Ketika estrogen muncul, maka terjadilah tanda-tanda birahi, dan ketika tanda-tanda birahi, maka terjadilah perkawinan. Ketika perkawinan, maka selanjutnya hormon LH lah yang akan berperan, di mana adenohipofisis akan mensekresikan LH. Kemudian LH akan menekan ovarium. Pada saat penekanan ovarium ada dua kemungkinan. Pada saat penekanan ovarium ada dua yang bekerja, yaitu LH dan estrogen. LH, di mana LH akan menekan dari luar dan estrogen akan menekan dari dalam. Dan kemudian terjadilah ovulasi. Saat ovulasi terjadi, maka ada dua hal yang kemungkinan terjadi, yaitu ternak bunting ataupun ternak tidak bunting. Di saat ternak bunting, folikel yang keluar dari proses ovulasi tersebut disebut CL atau corpus luteum. Corpus luteum akan menghasilkan progesteron, di mana progesteron berfungsi untuk mempertahankan kebuntingan. Namun ketika tidak bunting, tetap corpus luteum yang akan keluar, namun akan terjadi lisis. Sekian video pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.